Pembahasan materi hari ini untuk mata pelajaran IPA yaitu tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Di mana pengertian dari perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu vegetatif alami, di mana vegetatif alami ini perkembangbiakan yang tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan juga tanpa bantuan manusia atau secara alami yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Lalu yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, sedangkan vegetatif buatan ini dilakukan perkembangbiakannya dengan bantuan manusia. Yang akan kita bahas terlebih dahulu, yang pertama itu tentang vegetatif alami. Vegetatif alami ini terbagi juga ke beberapa macam. Seperti yang di awal tadi kita pertemuan, ada rizoma, lalu stolon, umbi lapis, umbi batang, dan juga kuncup daun adventif. Yang pertama kita bahas tentang rizoma. Perkembangbiakan secara rizoma ini terdapat pada tumbuhan jahe, kunyit, lengkuas, dan juga temulawak. Nah, pada batang jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak ini terdapat ruas dan buku. Pada buku ini tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Nah, batang yang ada di dalam tanah itu disebut dengan rizoma. Lalu yang kedua ada stolon. Nah, stolon ini cara perkembangbiakannya biasanya dilakukan oleh beberapa tumbuhan. Contohnya itu adalah stroberi dan pegagan. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut dengan stolon atau geragih. Nah, tunas ini dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Nah, jika kalian pernah melihat tumbuhan stroberi, atau kalian bisa dilihat di gambar, di sana ada gambar tumbuhan stroberi. Nah, jadi batang tumbuhan stroberi itu dia menjalar ke bawah yang di atas tanah. Nah, dari batang itu muncul tunas-tunas baru atau bakal jadi tumbuhan stroberi yang baru. Lalu yang ketiga itu adalah umbi lapis. Umbi lapis ini bisa kalian lihat di bawang merah. Jika kalian membelah bawang merah, itu kan ada lapisan-lapisan di dalam bawang merah itu. Nah, itu ada yang namanya lapisan daun dan juga cakram atau batang yang memendek dari bawang. Kenapa dinamakan umbi lapis? Karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan juga berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil atau disebut tadi cakram. Nah, pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis ini terdapat kuncup samping.
Kuncup samping yang tumbuh itu biasanya merupakan umbi-umbi lapis kecil yang berkelompok di sekitar umbi induknya. Lalu yang selanjutnya itu adalah umbi batang. Jika tadi umbi lapis itu ditemukan di bawang merah, karena ketika kita membelah bawang merah itu ada lapisan yang berlapis-lapis. Nah, untuk selanjutnya ini ada umbi batang. Di mana kita dapat menemukan umbi batang? Umbi batang dapat kita temukan pada perkembangbiakan tumbuhan kentang. Nah, pada tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian itu disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk berkembang biakan. Nah, tanaman ubi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Jadi bukan hanya kentang, tetapi juga dapat terjadi perkembangbiakan umbi batang itu pada tanaman ubi jalar. Coba kalian lihat di gambar yang bagian umbi batang, atau ketika kalian membeli kentang, coba kalian perhatikan bahwa di permukaan kentang itu ada, atau kalian dapat melihat mata tunas yang biasanya di permukaan yang titik-titik seperti mata. Nah, itu merupakan mata tunas atau kuncup tunas. Disitulah mata tunas ini akan terbentuk atau membentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Jadi dari mata tunas itu nanti akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Lalu selanjutnya ada kuncup adventif daun. Nah, kuncup adventif daun ini biasanya terjadi pada tumbuhan cocor bebek. Jadi perkembangbiakannya itu tunas-tunasnya muncul pada pinggiran daun. Jadi dari daun itu muncul tunas baru yang akan menghasilkan tumbuhan cocor bebek yang baru. Nah, sedangkan untuk vegetatif buatan atau perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia itu seperti ada mencangkok. Nah, mencangkok ini dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga nanti di dalam tanah yang dibungkus oleh sabut atau plastik ini akan tumbuh akar baru. Nah, apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Dengan melakukan teknik mencangkok ini, tanaman yang dihasilkan akan memiliki sifat seperti induk dan juga cepat untuk berbuahnya. Tetapi untuk tanaman yang dapat dilakukan dengan mencangkok itu hanya tanaman yang berkayu atau yang kuat seperti mangga, rambutan, lalu tumbuhan jeruk. Nah, itu tumbuhan-tumbuhan yang bisa dilakukan perkembangbiakannya secara mencangkok atau tumbuhan yang memiliki batang yang kuat. Lalu vegetatif buatan selanjutnya itu adalah merunduk.
Merunduk ini dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah itu akan tumbuh akar. Jadi istilah lebih mudahnya itu merunduk dengan menundukkan tangkai atau batang tanaman ke dalam tanah. Nah, nanti akan tumbuh akar baru dari tanaman tersebut. Jika sudah tumbuh akar baru, maka tanaman yang tadi hasil merunduk itu dipisahkan dari tumbuhan induknya. Tentu untuk tumbuhan yang dapat dilakukan dengan cara merunduk itu tumbuhan atau cabang batangnya itu yang panjang dan juga lentur. Contohnya seperti bunga alamanda. Lalu yang ketiga, vegetatif buatan itu ada dengan cara stek atau memotong bagian tanaman. Dan dengan cara stek ini, perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya itu dilakukan pada tumbuhan ketela pohon. Nah, ketela pohon itu biasanya perkembangbiakan untuk mendapatkan tumbuhan barunya menggunakan cara stek atau memotong batang tanaman yang induk disimpan di dalam tanah sehingga akan muncul tumbuhan baru.